Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari, sedang pendengar, sedang penonton sekalian. Anda sedang mendengar FM 14 MHz Atan Radio. Nah, hari ini bersama saya Aisyah Rodin, guru pelajaran bahasa Melayu di Ma'had Taqiyah Islamiyah Najwan. Apa kabar ya semuanya? Alhamdulillah. Ya, saya berdoa semoga Anda yang sedang mendengar FM 14 MHz ataupun melalui Facebook Live Atan Radio, nah, dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada, Anda di rumah, Anda sedang dalam perjalanan atau masih mengikuti kegiatan apapun, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan melancarkan aktivitas Anda. Oke, sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, untuk semester baru ini, baru kali pertama kita ketemu, dan hari ini Aisyah bawa 2 mahasiswa dari Indonesia untuk menemani Anda. Oke. สวัสดีค่ะทุกคนรายการติวเตอร์ภาษามาลายูนะคะวันนี้ไอเชียก็ได้พานักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะ2 คนเพื่อมาร่วมกันจัดรายการด้วยกันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้างมาจากไหนนะคะโอเค silakan kalian selamat pagi. Oke, boleh memperkenalkan diri terdahulu. Perkenalkan nama saya Agak keras suaranya. Perkenalkan nama saya Vina Faradika Solika. Saya dari Universitas Islam Al-Kifayah Riau. Untuk umur alhamdulillah udah menjalankan 22 tahun sekarang. Jurusan. Untuk jurusan manajemen bisnis syariah. Cukup. Sudah. Ya. Selanjutnya yang satu lagi. Baik, perkenalkan nama saya Rifa Haryanti, berasal dari kampus Universitas Islam Al-Kifayah Riau, bertepatan di Indonesia. Saya berumur 24 tahun, lahir tahun 2002. Asal lahir saya itu suatu daerah di Bangkinang, Kampar, Pekanbaru. Nama daerahnya Desa Kabun. Jurusan saya pendidikan agama Islam. โอเคนะคะก็ได้ทำความรู้จักกันแล้วนะคะทั้งสองก็มาจากเกาะสุมาตรานะคะอยู่ในเมืองปะกันบารูนะคะมาจากมหาลัยอิสลามอัลกิฟายะห์ริยานะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าเขาจะมาให้ความรู้หรือจะมาแชร์เรื่องราวอะไรนะคะให้กับพวกเราsilakan hari ini kita mau ngapain aja. Untuk kita sekarang ada menceritakan suatu kerajaan Sriwijaya juga. Terus insya Allah untuk bagian penutup bakal ada nyanyi sholawat. โอเควันนี้นะคะเขาก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะที่ในประเทศเขานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะโอเค silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan suatu kerajaan salah satu di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kedatuan maritim terbesar di Nusantara yang terdiri sejak abad ke-7 Masehi di tepian Sungai Musi. Di pertempatannya adalah Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai penguasa jalur rempah kerajaan Buddha, ini mendominasikan perdagangan antara Asia Tenggara, mengontrol Selat Malaka, dan menyatukan peradaban Malaka ke dalam kepulauan Indonesia selama ratusan tahun. Awal mula dan asal-usul nama-nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan. Secara keseluruhan, Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Kerajaan ini mulai berkembang pesat pada paruh ke-2 abad ke-7 Masehi. Di bawah pemimpinan oleh Daputa Yang Srijaya Naga, sebagaimana tercatat dalam prasasti kedudukan bukti. Kejayaan maritim dan pusat perdagangan berkat letaknya yang strategis,
serta Sriwijaya menjelma menjadi kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Mereka menguasai pelayaran global yang menghubungkan pedagang dari Tiongkok dan India. Penguasa wilayah yaitu pengaruhnya meluas hingga semenanjung Malaysia, Thailand, Kamboja, Kalimantan, dan Jawa Barat. Komoditas ekspor seperti menjual hasil bumi bernilai seperti kapur, kayu garuh, cengkeh, pala, dan gading. Armada laut yaitu seperti memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh untuk mengamankan wilayah perairan dan menguat cukai dan kapal-kapal yang melintas. Untuk pusat agama Buddha dan pendidikan selain sebagai pusat perdagangan internasional, Sriwijaya juga menjadi pusat penyerbangan agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara menurut catatan pendeta Tiongkok ternama yang bernama Isting pada tahun 671 Masehi. Terdapat ribuan bikus dan pelajar yang menetap di Sriwijaya untuk mendalami ilmu agama dan sastra sebelum menjalankan perjalanan ke India. Puncak kejayaan era Bela Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kemasannya pada abad ke-8 dan ke-9. Di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa, pada masa ini Sriwijaya menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan Cholgod di India. Untuk para pelajar di Nusantara, kemunduran Sriwijaya mulai memundur memasuki abad ke-11. Untuk beberapa faktor utama yang runtuh meliputi seperti serangan kerajaan Chola, yaitu invasi besar-besaran di Raja Chola di India pada tahun 1017 dan 1025 Masehi, yang menghancurkan banyak pelabuhan penting seperti Sriwijaya, ekspansi kerajaan Singharasi, adanya ekspedisi Pamalayu, dan kerajaan-kerajaan di Jawa yang menjadi melemah. Dan politik kekuasaan Sriwijaya di Pulau Sumatera, faktor alam, terjadinya sedimentasi atau pendampaan lumpur di Sungai Musi. Semakin banyak menjauh dari laut, hal ini menyelimutkan kapal-kapal dagang untuk bersandar untuk mengurangi pendapatan pajak. Kerajaan ini akhirnya mengalami keruntuhan total pada abad ke-13 Masehi. Meski telah runtuh, Talang Tuo dan catatan sejarah lainnya menjadi bukti nyata kebesaran Sriwijaya sebagai tonggak awal kejayaan maritim dan kebudayaan di bumi Indonesia. Sudah, oke, luar biasa. Hari ini kita dapat mendengar cerita atau kisah yang terkenal ya, Sriwijaya dari Indonesia. Dengan sambung ini นะคะ เขาก็ได้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของสรีวิจายานะคะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งจริงๆแล้วสรีวิจายาเรื่องราวอันเนี้ยมีความสัมพันธ์กับไทยด้วยนะคะในประเทศไทยเราจะเรียกว่าศรีวิชัยนะคะประวัติศาสตร์นี้ที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรัชกาลที่5นะคะถ้าไม่ผิดพลาดนะคะโอเคจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียนะคะมีความสัมพันธ์ยาวนานมากนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ยันตอนนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากถ้าเราเรียนวรรณคดีหรือวรรณกรรมนะคะวิชาภาษาไทยเรื่องราวของสรีวิจายาหรือศรีวิชัยก็จะมีอยู่ในบทหนึ่งนะคะจะมีช่วงสมัยประถมมัธยมก็จะมีการกล่าวถึงด้วยนะคะถ้าใครที่สอนภาษาไทยก็จะรู้เรื่องนี้ดีค่ะโอเคada apa lagi kalau menurut kamu Sriwijaya itu membuat inspirasi apa untuk generasi kita sekarang? Kalau generasi sekarang ya alhamdulillah untuk bagian perdagangan kapal-kapal juga udah mudah berjalan lancar, terus perkembangan tuh untuk perdagangan udah mulai pesat juga di daerah pelaut, terus perdagangan untuk perikanan, dan mungkin adalah kendala bagian kejadian perang dunia itu membuat
salah satu menjadi telatnya perdagangan. เขาบอกว่าสมัยศรีวิชัยหรือศรีวิจัยนะคะสมัยนั้นก็เป็นสมัยที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้านะคะระหว่างประเทศที่เป็นการค้าทางเรือนะคะในทางเรือก็ผ่านเกาะต่างๆหรือทะเลต่างๆนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือประวัติศาสตร์ที่สามารถสอนและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกยุคชนรุ่นหลังอย่างเรานะคะโอเค gimana apa lagi apa yang kalian mau sampaikan lagi hari ini Anak bercerita lagi. Kisah tentang Jawa Tengah. Tadi kita bercerita tentang asal usul dan sejarah dari Sriwijaya. Kali ini kami akan bercerita tentang warna dan irama dari Jawa Tengah. โอเคนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมานะคะของเกาะชวาตะวันออกเกาะชวากลางนะคะมาอัพนะคะเกาะชวาตะวันกลางว่ามีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการทำบาติกลวดลายบาติกนะคะโอเคsilakan Oke. Pagi di Desa Lasem, Rani membuka jendela dan langsung disambut kabut tipis dari gunung yang turun dari Gunung Muria. Di kejauhan, sawah berundak menghampar hijau sampai bertemu laut utara. Udara basah bercampur aroma tanah habis diguyur hujan. Begitulah hari-hari di Jawa Tengah dimulai, pelan tapi hidup. Rani bukan seorang petani, dia pewaris motif batik Lasem dari mbahnya. Dia pendapa rumah kayu. Malamnya dihabiskan di atas kain mori. Tangan yang sudah keriput itu menorehkan malam panas dengan canting menggambar motif tiga negeri, perpaduan Cina, Arab dan Jawa. Warna merah darah ayam dan biru indigo meresap pelan. Setiap garis punya cerita. Konon, merah itu dari darah perjuangan, biru dari laut yang dulu ramai dengan pedagang. Batik di Jawa Tengah bukan cuma kain. Di Pekalongan dia jadi bahasa dagang. Di Solo, batik jadi pakaian resmi yang dikenakan saat upacara adat dan rapat kerja. Di Yogyakarta, meski beda provinsi, akarnya sama, halus, filosofis, dan penuh tata krama. Ketika Rani memakai kebaya batik di pasar, dia membawa identitas yang orang langsung paham, yaitu sopan, ulet, dan tidak suka pamer. Keunggulan Jawa Tengah memang ada di perpaduan itu. Alamnya memberi bahan hidup. Di Dieng, dataran tinggi 2000 mdpl menghasilkan kentang, carica, dan kabut yang jadi daya tarik wisata. Di Karimun Jawa, lautnya jernih sampai terumbu karang terlihat dari perahu. Di Borobudur dan Prambanan, batu-batu candi berusia 1000 tahun masih berdiri, jadi pengingat bahwa daerah ini pernah jadi pusat peradaban besar. Orangnya pun begitu. Jawa Tengah dikenal dengan etos kerja andap asor, rendah hati tapi gigih. Industri mebel Jepara mendunia karena ketelatenan mengukir kayu jati. Industri gula dan rokok kretek di Kudus tumbuh karena jaringan koperasi yang kuat sejak dahulu. Bahkan saat industri besar masuk, banyak desa tetap memilih jalur UMKM dan pariwisata berbasis budaya. Malamnya, setelah menyelesaikan satu helai kain, Rani duduk di pendapa. Suara gamelan dari hajatan desa sebelah terdengar pelan. Dia berpikir, keindahan Jawa Tengah bukan cuma di gunung, pantai, dan candi. Keindahannya ada di cara orangnya menjaga tradisi tanpa berhenti bergerak. Kamu sendiri bagaimana berpendapat tentang Jawa Tengah? Sudah. Oke นะคะ
วันนี้เขาก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเกาะชวาตะวันออกเกาะชวากลางนะคะเกาะชวากลางไม่ใช่ขึ้นชื่อด้วยบาติกเท่านั้นนะคะที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ที่มาของบาติกก็มาจากเกาะชวากลางนะคะนอกจากนั้นเกาะชวายังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างน้ำตกทะเลนะคะหรือจะมีบรบูดหรือภาษาไทยเรียกว่าโพรพุโทนะคะที่เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะที่คงรักษาไว้เขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สถานที่นะคะที่บ่งบอกถึงความเป็นเกาะชวากลางนะคะความเป็นอัตลักษณ์อันนี้ก็คืออย่างน้อยคือการรักษานะคะการรักษาความเป็นอัตลักษณ์การรักษาความเป็นอินโดนีเซียการรักษาความเป็นคนชวานะคะที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันให้ลูกหลานหรือคนอื่นๆได้เรียนรู้นะคะคือความมั่นคงตรงนั้นนะคะการรักษาตรงนี้สามารถที่จะบ่งบอกว่านี่เลยค่ะคนที่ยังมีการเรียนรู้พัฒนาและก็ยังจะทำให้ประเทศชาติมีชื่อและขึ้นชื่อเพราะสิ่งที่เขาได้ดูแลรักษานะคะคือน่าชื่นชมมากนะคะถ้าท่านผู้ฟังทุกคนได้ไปประเทศอินโดนีเซียนะคะก็อยากจะแนะนำให้ไปเกาะชวานะคะเกาะชวาตะวันออกเกาะชวาตะวันตกหรือเกาะชวากลางนะคะที่เขาบอกเกาะชวากลางนอกจากที่แบบจะมีภูเขาไฟนะคะที่เราสามารถไปดูได้ในบ้านเราไม่มีแต่ในที่เขายังมีเกาะการิมุนจาฟานะคะการิมุนจาวาเนี่ยถ้าเราเทียบบ้านเราก็จะเหมือนเกาะหลีเป๊ะเลยนะคะทะเลคือใสสะอาดนะคะเป็นทะเลน้ำใสสีฟ้านะคะพูดแล้วก็เลยอยากจะไปจริงๆค่ะโอเคgimana terus ada lagi apa pesan kesan atau apa yang ingin kalian sampaikan Untuk pesan-kesannya itu Indonesia bisa terkenal dengan kebudayaannya dan memiliki cerita yang masing-masing, punya kelebihan juga, segala macam alamnya alhamdulillah sangat indah. Pertempatannya mungkin di tempat saya di Jawa Tengah terkenal dengan batik dan tembakaunya begitu banyak ekspor dan impornya. โอเคนะคะเพราะว่าถ้าคนถ้าไปในเกาะชวากลางก็อย่างน้อยนะคะก็เป็นที่หนึ่งที่เราสามารถไปเที่ยวไปดูแหล่งประวัติศาสตร์ได้นะคะเป็นหนึ่งในที่ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะที่เขาเล่ามานะคะTerus kamu Viva Saya ingin kesan selama di Narathiwat Thailand sangat menyenangkan, merupakan pengalaman baru berada di sini, bertemu dengan orang-orang dengan budaya yang berbeda tapi memiliki kesamaan tertentu, melihat murid-murid di Atarkia Islamia dan Sowan School juga mereka comel-comel, handsome and beautiful. Ya, makanannya juga saya suka di Thailand ini. Makanan dan minumannya baru saya coba saat sampai di sini. Saya suka ayamnya dan nasinya juga saya suka. Enak-enak. Suka ayam? Iya. Karena nggak ada ayam. Ada. Beda rasa. Iya, di sini punya bumbu masakan tersendiri dan itu sedap. โอเคค่ะบอกว่าเขาขอบอกเกี่ยวกับนราธิวาสนะคะudah berapa hari di sini Hampir seminggu ก็คือมาเกือบ1 เดือนเกือบ1 สัปดาห์เลยนะคะก็คือมีความชอบมากนะคะในนราธิวาสบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็นักเรียนอัดตันก็เรียบร้อยน่ารักนักเรียนสวนก็จิ้มลิ้มนะคะเล็กๆน่ารักตัวเล็กนะคะอีกอย่างเขาว่าไก่ที่นี่อร่อยเราก็ถามว่าที่เขาไม่มีไก่ล่ะคะมาเขาบอกว่าที่นี่มีอาหารที่เป็นที่มีความเอกลักษณ์คือแบบ
มีเครื่องเทศมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกับประเทศเขาซึ่งเขารู้สึกชอบอาหารที่นี่นะคะโดยเฉพาะชอบน้ำจิ้มบ้านเรานะคะซามาอะไรภาษาไทยซามาบลาเจน้ำพริกนะคะวันแรกที่เขามาเห็นน้ำพริกก็คือเขาแบบกินเยอะมากขอเติมเลยนะคะน้ำพริก ไม่คิดว่าน้ำพริกบลาเจนะคะน้ำพริกกะปิจะทำให้เขาชอบถึงขนาดนี้เดี๋ยวต้องให้ของฝากเอากะปิไปให้เป็นของฝากนะคะกลับบ้านada apa lagi? Nak nyanyi sedikit? Sedikit nyanyi silakan nyanyi bisa. selawat. Masih ada waktu. Berapa menit lagi? Ya masih ada. Okey. Boleh pakai Ya boleh. itu. Terserah. Kita kan santai-santai. Terserah. Hadil mata fi masah Luna sebelah sama Winta ayasna bahab Lau tadikil ardi naskin kallidam Kila hadil mata fi masah Launa sebelah sama Winta ayasna bahab Lau tadikil ardi naskin kallidam Abtahiyya wasana Ansharu halal kalam Zainudin yahtiram Amma habba Ansharu bainil anam Hadahu lilsalam Kila hadil mata fi masah Launa sebelah sama Winta ayasna bahab Lau tadikil ardi naskin kallidam Abtahiyya wasana Ansharu ahlal kalam Zainudin yahtiram Amma habba watisa Ansharu bainil anam Hadahu lilsalam Ansharu alal kalam Zainudin yahtiram Amma habba Ansharu bainil anam Hadahu lilsalam Tahiyya afsana Ansharu ahlal kalam Zainudin yahtiram Amma habba Ansharu bainil anam Hadahu lilsalam
Sudah. Sudah. Oke. Mantap. Oke. Baik, waktunya juga udah cukup untuk kita siaran kali ini. Sebelum kita akhiri, kalian ada apa yang mau disampaikan atau bagaimana? Silakan. Ada atau tidak? Cukup. Atau gimana? Jujur ini pengalaman pertama dan menyenangkan. Baru pertama Baru banget. pertama kali. Iya. Biasanya cuman kayak ya cuma cerita biasa gitu kan, hal-hal random. Baru pertama kali nyoba juga di Naratiwan ini. Iya. Bersama Kak Aisyah juga. Berterima kasih menambahkan pengalaman dari Indonesia ke Thailand ini. Iya. Banyak banget yang dipelajari Dan di sini. ini tidak Alhamdulillah. hanya siaran melalui Facebook FM 104 MHz, tapi kita juga live di Facebook Live atau radio. Kalian bisa melihat di sana, menonton melalui YouTube-nya Atan Radio. Itu akan kekal di sana. Masya Allah. Misalnya kalian mau lihat lagi, mengulangi bagaimana aku hari ini siaran, ada gimana wajahnya atau suaranya, itu bisa kita lihat di sana. Kalau seandainya mau lagi, karena masih ada kekurangan, ya boleh bilang aja. Selama kalian masih di sini, kita bisa aturkan untuk siaran. Oke, semuanya terima kasih. Nah, untuk hari ini dua cewek wanita dari Pekanbaru menemani kita dalam siaran bahasa Melayu. Meskipun dia dari tempat yang berbeda, negara yang berbeda, namun kita masih serumpun Melayu. Nah, Indonesia, Malaysia, Brunei dan Thailand Selatan itu adalah salah satu dari nenek moyang yang sama. Kita masih menggunakan bahasa Melayu. Beda daerah, beda logat, tapi masih satu kesatuan kita. Oke, alhamdulillah. ขอบคุณนะคะวันนี้สองสาวนะคะจากประกันบารูนะคะที่ได้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนะคะและเป็นครั้งแรกของพวกเขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีการผิดพลาดประการใดจากพวกเราทั้ง3 คนนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ Untuk hari ini terima kasih kepada penonton atau pendengar semuanya. Terima kasih kepada pengontrol Atan Radio juga yang selalu mengontrol kita agar siaran ini melalui dengan lancar. Dan terima kasih kepada adik berdua ini. Semoga pengalaman kali ini dapat bermanfaat bagi kalian dan membuat kalian itu lebih pede, lebih mempercayakan diri dalam menayangkan atau menyampaikan suatu pengetahuan untuk masyarakat. Nah, untuk hari ini saya Aisyah Radin juga tidak lupa terima kasih kepada lisensi kita Bapak Faisan Toyib. Nah, yang selalu memberi peluang kepada guru untuk membagi ilmu melalui siaran radio, termasuk juga Facebook Live. Nah, ini salah satu pengembangan pendidikan di Naraciwat. Nah, siaran ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat di Naraciwat dan juga di seluruh dunia bagi yang mendengar. Alhamdulillah, jadilah orang yang baik, orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk hari ini saya Aisyah Radin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.